Shalom, halo semua. Jadi saat ini saya akan membahas mengenai multinational company atau dalam bahasa Indonesia disebut perusahaan multinasional. Nah, ada yang tahu nggak atau sudah pernah mendengar tentang perusahaan multinasional? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu lah, masa tidak? Nah, apa sih itu perusahaan multinasional dan seperti apa? Nah, sini aku jelaskan. Robert L. Heilbroner mendefinisikan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang mempunyai cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara. Atau dapat dikatakan bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki usaha atau perwakilan di banyak negara dan memiliki pengaruh kuat dalam politik global dikarenakan kemampuan finansial yang bercukupan untuk mempengaruhi ekonomi sebuah negara. Nah, aku akan menunjukkan beberapa produk yang termasuk dalam perusahaan multinasional dan tentunya tidak asing lagi bagi kita. Langsung saja kita lihat produk yang pertama. Nah, produk ini sering kita jumpai di dunia elektronik, baik itu dari TV, kulkas, mesin cuci, AC, handphone, dan lain sebagainya. Nah, kalian tahu nggak sih produk-produk ini berasal dari negara mana? Yaps, betul. Dari negara Korea Selatan yang tepatnya didirikan di kota Seoul pada tahun 1947. Produk yang kedua adalah, nah kalian tahu kan ini produk apa? Jadi produk-produk ini sering kita temui di dunia elektronik dan juga transportasi. Nah, jika produk LG dan Samsung berasal dari Korea Selatan, nah ada yang tahu nggak sih produk-produk ini berasal dari negara mana? Negara mana ya? Iya, sini aku kasih tahu. Jadi produk-produk ini berasal dari negara Jepang. Loh, kok produk negara Jepang dan Korea ada di Indonesia? Kenapa harus ada di Indonesia? Kenapa tidak di negara mereka masing-masing? Oke, sini aku jelaskan lagi. Jadi, dalam perusahaan multinasional ada beberapa motif atau tujuan suatu perusahaan. Antara lain yang pertama adalah mengenai pasar. Nah, kalian pasti ada yang bertanya kan, kenapa memilih negara Indonesia? Karena negara Indonesia merupakan penduduk terbanyak urutan keempat di dunia setelah Amerika Serikat. Jadi sangat luas peluangnya untuk memasarkan produk-produknya. Dan yang kedua adalah untuk meminimalkan biaya, baik itu biaya produksi maupun biaya tenaga kerja. Kenapa? Karena biaya tenaga kerja di Indonesia masih tergolong murah. Tiga adalah mendekatkan diri pada sumber daya alam. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Nah, itulah beberapa alasan mengapa negara Jepang dan Korea memilih negara Indonesia untuk mendirikan cabang perusahaannya serta memasarkan produk-produknya. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.